Roronoa Zoro adalah salah satu trio monster topi jerami. Sejak Time Skip, Zoro tampaknya berkembang begitu kuat hingga sampai sekarang. Dia seperti belum sepenuhnya serius dalam bertarung. Zoro sih punya beberapa jurus pedang yang berbahaya. Apa saja? Ini jurus pedang Roronoa Zoro yang kuat banget. Ashura Bakai, Mouja no Mortawamure. Ini adalah teknik Kaiterai yang Zoro kerahkan di Onigashima. Seberapa kuat teknik ini, Kaido, salah satu makhluk tertangguh di dunia One Piece, terluka karenanya. Bukan sekedar terluka malah, menurut Kaido sendiri, serangan Zoro ini akan meninggalkan bekas. Sebelumnya, yang mampu meninggalkan bekas luka di tubuh Kaido adalah Kozuki Oden yang merupakan seorang samurai. Dalam teknik ini, Zoro melapisi pedangnya dengan Hakushoku Haki. Uniknya, ketika dia mengerahkannya lawan Kaido, Zoro bahkan belum menyadari dia menggunakan Hakushoku, malah Kaido yang jadi korban yang sadar. Ensenrai, Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Kalau saat Zoro mengerahkan Ashura Bakai, Mouja no Mortawamure, dia belum sadar dia bisa melapisi pedangnya dengan Hakushoku Haki. Ini dia sudah sadar. Basanya sudah dilapisi Hakushoku dan Busoshoku Haki. Dilakukan di saat yang tepat, Zoro mampu memotong serangan Omori Karyuden King, serta menebas sekalian King. Satu sayap King juga terpotong karenanya. Kokoba Madara Gari. Teknik ini dikerahkan Zoro untuk menebas Lucci. Rob Lucci itu petarung kuat. Sebagai Awakened Zoan, dia sosok yang mampu bangkit lagi meski sudah dihajar oleh Gear 5 Luffy. Luka yang Lucci derita akibat serangan ini terlihat sangat parah, hingga Lucci harus susah payah hanya untuk berdiri kemudian. Kalau saja Jinbe tidak membawa pergi Zoro, serangan selanjutnya Zoro mungkin akan mengakhiri nyawa Lucci. Santoryu Ogi, Rokudo no Mortsuji. Ogi dapat diartikan sebagai teknik pamungkas. Zoro awalnya hanya pernah memperlihatkan satu Ogi dari teknik 3 pedang yakni Sansen Sekai. Tapi begitu Time Skip, dia ternyata punya satu Ogi lagi, Rokudo no Mortsuji. Zoro memperlihatkan Rokudo no Mortsuji saat menghadapi Surume di bawah laut. Jurus ini membelah-belah satu tentakel sang gurita raksasa dengan sangat mudah. Kalau tentakel raksasa Surume saja bisa terbelah, gimana kalau Zoro menggunakannya ke manusia? Santoryu Ogi, Sansen Sekai. Inilah jurus Zoro yang terasa paling istimewa sebelum Time Skip. Zoro hanya pernah menggunakannya untuk menyerang Mihawk serta Ors, meski dia terdesak melawan musuh seperti Kaku. Dia memilih menggunakan jurus lain. Walau sudah memiliki versi yang lebih kuat, Zoro masih memilih menggunakan Sansen Sekai bila menghadapi makhluk ukuran manusia. Ini terlihat dalam pertarungan melawan Pica. Saat Pica keluar, Zoro menggunakan Sansen Sekai. Santoryu Ogi, Ishidai Sanzen Daisen Sekai. Sebelum Time Skip, jurus Zoro Sansen Sekai sudah terasa sangat berbahaya. Mihawk sampai sempat bereaksi terkejut melihat Zoro mengerahkan teknik ini. Begitu Time Skip, Zoro ternyata sudah mengembangkannya lagi jati Ishidai Sanzen Daisen Sekai. Tubuh batu Pica yang sudah seperti bukti besar pun terpotong-potong oleh teknik ini. Meski begitu, Zoro tampaknya menyimpan jurus ini benar-benar untuk melawan musuh yang sangat besar. Saat dia menebas Pica yang keluar dari persembunyian, Zoro memilih menggunakan Sansen Sekai. Etoryu Iai, Shishishi Sonson. Dengan satu pedang pon Zoro berbahaya. Pertama kali Zoro mengerahkan Shishi Sonson, Zoro bisa menggunakannya untuk menebas tubuh baja Mr. 1. Setelah Time Skip, Zoro mengembangkan Shishi Sonson. Naga besar sekalipun dapat ia potong dengan menggunakan Shusui. Sekarang Shusui digantikan Enma. Saya penasaran apakah senjata itu yang akan jadi andalan Zoro untuk Shishi Sonson? Kalau iya, kekuatan jurus ini bakal semakin mengerikan mengingat betapa brutalnya Enma. Kiki Kyutoryu, Ashura. Kiki Kyutoryu, Ashura adalah teknik aktivasi yang unik. Roronoa Zoro dapat membuat dirinya seperti memiliki 3 kepala dan 6 lengan.
Dengan 3 kepala menggigit pedang dan 6 tangan memegang pedang, Zoro menggunakan 9 pedang. Bukan sekedar ilusi, orang benar-benar melihat Zoro dengan 6 lengan dan 3 kepala. Dalam wujud ini, Zoro lalu bisa menggunakan teknik seperti Ashura, Ichibugin dan Ashura Makyusen. Uniknya, setelah tim Skip, Zoro masih menyimpan teknik Ashura. Seluruh teknik Zoro seperti Sanzen Sekai sudah meningkat kekuatannya. Gimana dengan Ashura? Apakah Zoro menyimpan teknik ini untuk musuh yang sangat kuat? 1080 Pound Hawk. Sebagai seorang ahli pedang, kelemahan Zoro adalah pertarungan jarak jauh. Lalu dia mengatasi itu dengan mengembangkan teknik Pound Hawk yang dapat ia luncurkan dengan 1 pedang, 2 pedang, dan 3 pedang. 1080 Pound Hawk bisa membelah tubuh batu raksasa pecah, menandakan kalau Zoro mau. Serangan ini bisa menghancurkan kapal dan bahkan bukit batu. Rashomon. Dengan Rashomon, Zoro dapat membelah gerbong baja kereta dengan sangat rapi dalam satu tebasan 2 pedang. Mengingat Zoro jarang menggunakan teknik ini, tampaknya Rashomon adalah teknik yang ia simpan hanya untuk menghadapi objek atau monster besar. Yep, itulah uniknya Zoro. Jurus-jurus terkuatnya seperti sengaja ia simpan untuk melawan musuh berukuran besar atau sangat kuat. Mengingat teknik seperti Rashomon, Ichidan Sanzen Daisen Sekai, serta Rokudono Mortsuji bisa membelah kereta, batu raksasa, serta tentakel gurita besar. Zoro sepertinya memang tidak ingin menggunakan teknik penghancur ini untuk menangani musuh manusia. Gimana menurut kamu soal 10 jurus pedang Roronoa Zoro yang kuat banget ini?